Halo teman-teman, perkenalkan saya Jennifer Tangka, mahasiswa program Pascasarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman membahas salah satu topik menarik dalam hukum pertanahan yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Diana Napitupulu. Nah, dalam topik yang saya ambil hari ini adalah tentang hibah. Kalau kita teringat dengan kata hibah, sering banget kita relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya itu muncul ketika membicarakan tanah, rumah, atau harta keluarga. Tapi, apakah semua hibah yang dilakukan di masyarakat itu sudah sah menurut hukum ya teman-teman ya? Dan apa saja sih syarat agar hibah itu bisa diakui secara resmi oleh negara? Hibah yang kita bahas di video ini adalah hibah tanah. Jadi coba kita bahas satu persatu, agak santai tapi kita tetap berbobot. Oke, terkait pengertian dan hakikat hibah. Hibah secara sederhana berarti pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Dalam hukum, hibah termasuk perbuatan hukum pemindahan hak milik. Artinya, pemberi hibah secara sukarela melepaskan haknya dan penerima hibah menerima benda itu tanpa kewajiban mengembalikan. Ini berbeda dengan pinjaman. Kalau hibah bersifat final, setelah diserahkan hak milik berpindah penuh kepada si penerima hibah. Nah, di dalam konteks pertanahan, hibah tanah berarti peralihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain tanpa pembayaran atau kompensasi, dan dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Ini sering disalahartikan. Banyak orang pikir itu hibah sama dengan warisan, padahal dua hal yang berbeda. Kalau warisan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, sementara hibah berlaku selagi pemberi hibah masih hidup. Seperti itu. Nah, terkait dasar hukum hibah. Nah, ini kalau kita membicarakan hibah dalam konteks hukum, sebagai anak hukum kita harus tahu dasar hukumnya. Dasar hukum hibah terdapat dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Oke, dari pasal ini kita bisa tangkap 3 hal penting. 1. Hibah dilakukan secara cuma-cuma. 2. Tidak dapat ditarik kembali. Dan 3. Dilakukan semasa hidupnya si pemberi hibah. Jadi, begitu hibah disepakati dan diterima, maka perbuatan hukum itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, sekarang kita mau coba bahas apa saja yang dapat dihibah. Menurut pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanya boleh mengenai benda yang sudah ada. Kalau benda itu belum ada, maka hibahnya tentunya jadi batal. Jika ada seseorang bilang, nanti kalau tanah di pinggir jalan itu sudah saya beli, saya hibahkan ya ke kamu. Nah, pembicaraan seperti ini belum sah karena objeknya belum ada pada saat hibah dilakukan. Selain itu, ada beberapa larangan penting. Di antaranya, si pemberi hibah tidak boleh menjual atau memberikan lagi benda yang sudah dihibahkan. Hibah tidak boleh mengandung syarat tersembunyi, misalnya untuk melunasi hutang tanpa disebutkan di akta. Dan ini yang paling menarik. Hibah antara suami dan istri selama perkawinan dilarang. Hal ini karena dianggap satu kesatuan harta. Jadi perlu diingat, suami dan istri selama perkawinan, hibah itu tidak
tidak dapat dilakukan karena hartanya itu kesatuan. Lalu menurut pasal 1682, hibah hanya sah jika dibuat dengan akta notaris, yang dalam konteks pertanahan berarti akta PPAT. Kalau misalnya tidak ada akta resmi, hibah itu tidak diakui oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jadi begitu menarik bahwa hibah itu tidak dapat terjadi begitu saja, dan itu harus tetap kita tuangkan di dalam akta PPAT, dan setelah sudah ada akta PPAT tersebut, maka perlu ada pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional. Tidak simple kita bikin perjanjian biasa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terkait pihak dan kecakapan hukum, kita membahas terkait pihak yang cakap nih untuk melakukan hibah. Pihak-pihaknya harus cakap hukum, artinya sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Jika penerimanya belum dewasa, maka hibah harus diterima oleh orang tua atau walinya. Ini diatur dalam pasal 1685 KUH Perdata. Nah, sedangkan kalau penerimanya berada di bawah pengampuan gimana ya? Kalau di bawah pengampuan, misalnya penerimanya ini gangguan kejiwaan, nah itu harus dapat izin dari pengadilan. Harus ada putusan dari pengadilan, maka penerimaan hibah itu bisa terjadi. Nah, satu hal lagi, hibah itu baru sah dan mengikat setelah penerima hibah secara tegas menyatakan menerima hibah tersebut. Jadi harus tetap ada pernyataan yang tegas dari si penerima hibah. Tidak cuma si pemberi, "Hai, aku mau memberikan tanah ini untuk kamu." Tetapi sebaliknya juga penerima harus menyatakan secara tegas, mengakui, meng-acknowledge bahwa saya menerima hibah ini. Jadi ada confirmation dari kedua belah pihak. Oke, sekarang kita membahas penyerahan hak dan prosedur. Walaupun akta hibah itu sudah dibuat, tapi hak milik belum otomatis berpindah. Menurut pasal 1686 dan 1687 KUH Perdata, penyerahan hak milik baru sah setelah dilakukan penyerahan menurut ketentuan pasal 612 dan 616, yaitu dengan penyerahan nyata atau yuridis. Nah, ini dalam konteks tanah, penyerahan dilakukan melalui balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional berdasarkan akta hibah dari PPAT. Itu yang dianggap sudah sah secara hukum. Jadi pastikan tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah dianggap sempurna secara hukum, dengan memastikan bahwa telah dilakukan balik nama sertifikat, supaya aman dan bisa lebih meyakinkan lagi untuk melangkah ke depannya, begitu. Oke, hibah juga dapat dibatalkan meskipun disebut tidak dapat dicabut, tapi hibah bisa dibatalkan dalam kondisi tertentu seperti diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata, ya, yang antara lain jika 1. Tidak dipenuhi syarat yang disepakati. 2. Penerima hibah berbuat jahat terhadap si pemberi hibah. Wow, ini sangat menarik ya, dan kayaknya agak drama. Yang 3, penerima menolak memberi nafkah ketika pemberi jatuh miskin. Nah, selain 3 itu, hibah yang melanggar hak waris juga dapat dibatalkan sebagian.
Ya, begitu menarik ya ternyata tentang hibah ini, eh, karena begitu banyak contohnya ditemukan di dalam kehidupan nyata kita, di tengah keluarga, di dalam pertemanan juga kadang ada cerita-cerita lah. Aku dihibahin ini, aku dihibahkan sebidang tanah. Itu obrolan-obrolan yang sering muncul di tengah-tengah apa ya, pertemanan, keluarga, circle kita. Nah, kasus nyatanya juga banyak di lapangan. Banyak banget kasus yang muncul karena hibah dilakukan tidak sesuai aturan. Nah, ini mungkin bagi beberapa orang masih agak tidak teredukasi, jadi mereka masih bingung. Contohnya hibah tanah dilakukan tanpa ada akta dari PPAT. Nah, saat sertifikat mau balik nama ditolak oleh BPN karena tidak sah secara hukum. Atau ada juga kasus hibah yang digunakan untuk jual beli terselubung supaya bisa menghindari pajak dan biaya transaksi. Belum lagi ada sengketa keluarga. Misalnya salah satu anak menerima hibah tanah dari orang tua, tapi anak lainnya tidak tahu. Setelah orang tua meninggal, saudara-saudara lainnya menggugat karena merasa hak warisnya dilanggar. Ini yang bagian sengketa keluarga sering banget, sering sekali terjadi. Ya, padahal sebenarnya hal itu sebenarnya bisa dihindari kalau hibah dilakukan secara sah, jujur, dan terbuka. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan hibah pada dasarnya ini adalah sesuatu wujud kasih dan niat baik karena diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan. Nah, jadi kalau misalkan di zaman sekarang hibah juga bisa jadi sumber resiko ya, karena kalau hibah tersebut dilakukan tidak benar membahayakan juga dan bikin repot begitu. Ada juga hibah palsu, hibah yang dijadikan alat untuk menghindari pajak. Bahkan ada hibah yang berujung pada perpecahan keluarga. Gak enak banget kalau ada perpecahan keluarga karena masalah hibah. Nah, jadi penting sekali kita untuk berhati-hati dan pastikan hibah dilakukan dengan akta resmi melalui PPAT dan disertai penerimaan yang sah. Dan yang paling penting, lakukan semuanya dengan kejujuran dan keterbukaan. Karena dalam hukum pertanahan, kepastian dan kejujuran adalah fondasi utama keadilan. Seperti yang telah saya bahas sebelum-sebelumnya. Nah, begitu telah kita sejauh ini kita tahu tentang hibah, dapat diringkas secara ringkas ada 3 hal penting, yaitu hibah dilakukan secara cuma-cuma ya, secara sukarela. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya, menghibahkan tanah, menghibahkan benda itu karena wujud kasih atau rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Namun memang sangat disayangkan banyak juga hibah yang tidak mencerminkan wujud kasih seperti yang tadi saya sebutkan, malah jadi modus jual beli terselubung untuk menghindari pajak atau biaya transaksi. Juga jadi sengketa keluarga karena masalah hak waris, merasa hak warisnya dilanggar. Karena idealnya hibah itu adalah sesuatu yang positif ya, sukarela dan cuma-cuma. Itu sangat menarik sih bagi saya. Dan untuk kasus tanah begitu banyak dilakukan tanpa adanya kejujuran, tanpa adanya
uh, prosedur yang tepat, maka hibah itu disalahgunakan oleh berbagai macam pihak yang hanya ingin memanfaatkan tindakan tersebut. Jadi sebagai penutup, kembali lagi, jangan menyalahgunakan segala sesuatu, khususnya hibah ini, apalagi jika hibah ini merupakan wujud kasih dari orang tua, dari keluarga, atau dari seseorang yang sangat kita cintai. Maka lakukanlah prosedur yang tepat, prosedur yang diakui oleh hukum di negara kita. Demikian video ini saya buat, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.